Hai Sidul Tuber, bagaimana perasaan kalian ketika berhasil menemukan sesuatu? Apalagi kalau penemuanmu itu digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Sudah pasti kalian merasa senang, bangga, dan mungkin merasa bersemangat untuk melakukan percobaan-percobaan lainnya. Tapi tahukah kalian, kalau tidak semua orang merasakan perasaan senang seperti yang kita bayangkan sebelumnya? Tentu, awalnya mereka merasa senang karena berhasil mencapai apa yang belum pernah dicapai oleh orang lain dan mendapatkan pengakuan dari banyak pihak. Tapi percaya atau tidak, pada akhirnya tidak sedikit dari mereka yang menyesali karyanya sendiri. Kira-kira kenapa ya kok mereka menyesal? Nah, untuk info lebih jelasnya, mari tonton terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa, silahkan tekan tombol like jika suka, tekan tombol subscribe jika belum, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wright bersaudara. Pesawat terbang adalah salah satu penemuan terbaik sepanjang masa. Karena ini adalah transportasi terbaik untuk perjalanan jarak jauh, bahkan melintas samudera. Sang penemu pesawat adalah Wright bersaudara, yakni Orville dan Wilbur. Mereka berdua mendesain dan membangun Wright Flyer yang berhasil melakukan penerbangan berkelanjutan pertama sepanjang sejarah. Hal ini membuat mereka populer, sukses, dan tercatat di buku sejarah sebagai penemu pesawat terbang. Tapi Wilbur akhirnya meninggal dunia hanya 9 tahun pasca pesawat ditemukan. Diketahui dirinya terserang penyakit tipoid. Namun dari perspektif ini, nampaknya Wilbur justru termasuk pihak yang beristirahat dengan tenang. Pasalnya, Orville hidup sebagai saksi sejarah perkembangan pesawat 3 dekade mendatang. Dikala itu, pesawat digunakan membawa dan menjatuhkan bom di Perang Dunia II. Dalam wawancaranya tahun 1943 di koran St. Louis Post, peperangan adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan ideologi penemuannya. Ia justru ingin temuannya membawa kedamaian, bukan kerusakan. Mikhail Kalashnikov. Letnan Jenderal Mikhail T. Kalashnikov merupakan perancang salah satu senjata paling populer sepanjang sejarah, AK-47. Senapan tersebut pertama kali diluncurkan pada 1974 dan masih diproduksi hingga hari ini. Senapan ini memang menjadi salah satu merek paling terkenal milik Rusia. Sekitar 100 juta senapan Kalashnikov diproduksi sejak awal dirilis. Kemampuannya menjadikannya sebagai senjata favorit bagi berbagai kelompok bersenjata, dari militer hingga teroris. Namun, Kalashnikov kemudian mengungkapkan penyesalan atas mereka yang menggunakan penemuan berharganya tersebut. Sangat menyakitkan bagi saya untuk melihat berbagai orang kriminal menggunakan senjata saya, kata Kalashnikov menurut sebuah laporan Reuters. Kalashnikov dianggap sebagai harta nasional Rusia. Pada 2004, sebuah museum didirikan sebagai bentuk penghormatan padanya di Izhevsk, sebuah kota Rusia yang memproduksi banyak senjata rancangan Kalashnikov. Robert Oppenheimer. Julius Robert Oppenheimer adalah aktor utama sekaligus pemimpin dalam pembuatan bom atom yang berhasil diledakkan di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada Perang Dunia Kedua. Robert dijuluki ayah bom atom. Einstein pun sebenarnya mempunyai peran dalam pembuatan bom atom. Namun perannya termasuk kecil apabila dibandingkan dengan peran Robert Oppenheimer.
Setahun sebelum proyek Manhattan diluncurkan, dia sudah meneliti mengenai kecepatan neutron serta seberapa banyak material yang diperlukan untuk membuat sebuah bom. Dikutip dari Britannica, selang 3 tahun setelah pemerintah Amerika Serikat menunjuknya menjadi pemimpin penelitian, sebuah bom atom akhirnya berhasil diciptakan. Pada Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki. Bom itu akhirnya menewaskan sekitar 200.000 orang di 2 kota tersebut. Ironisnya, setelah penelitian itu, Robert Oppenheimer menyesali penemuannya dan berbalik arah mengampanyekan bom atom untuk kedamaian. Ayah bom atom ini pun menjadi musuh politik pada masanya karena menentang pengembangan bom hidrogen. Alfred Nobel. Di zaman sekarang, nama Nobel dikait-kaitkan dengan penghargaan paling prestigius di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan perdamaian. Nama penghargaan tersebut memang dibuat untuk menghormati sang penemu dinamit yang menyesal setelah menciptakan penemuannya sendiri. Nobel merupakan seorang industrialis dan insinyur yang dulu memutar otak untuk mencari cara meledakkan sebuah batu besar secara efisien. Pada 1860, dia berhasil mencampurkan bahan nitrogliserin dan silika untuk menciptakan sebuah pasta yang mudah menguap bernama dinamit. Sayangnya, penemuan yang sebenarnya diciptakannya untuk kepentingan publik justru dimanfaatkan untuk membunuh dan menghancurkan. Nobel pun sangat menyesal dengan penemuannya. Menjelang akhir hayatnya, dia berkomitmen untuk menyambungkan royaltinya menjadi bentuk sumbangan yang menjadi hadiah buat orang yang ingin membawa pengaruh positif terhadap dunia, baik itu dalam bidang ilmu pengetahuan maupun perdamaian. Komitmennya inilah yang jadi inspirasi penghargaan Nobel. Itulah para ilmuwan yang menyesal telah menciptakan senjata-senjata yang hebat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.